Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Qala mu'allif hafizullah ta'ala, arkanus shaumi isnan. Ar-ruknul awal an-niyyah, sawa'un akana fardhan aw naf'an. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa tajibu niyatu di kulli yaumin. Ar-ruknu tsani tarku mufattir, dzakiran mukhtaran ghairu jahilin ma'dzur, fala yabtulu shaumuhu idza aftara nasiyan aw makruhan aw kana jahilan ma'dzuran bi jahli. Berkata mu'allif, arkanus shaumi isnani. Rukun puasa terbagi menjadi dua. Arkanul awal, rukun yang pertama, an-niyah, sawa'un akana fardhan aw naf'an. Rukun yang pertama yaitu niat, baik niat puasa sunnah ataupun puasa wajib. Karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, segala amal tergantung kepada niat. Mu'allif mengatakan rukun puasa terbagi dua. Yang pertama niat di dalam hati. Niat di dalam hati, ketika kita mau puasa, berniat di dalam hati, baik puasanya wajib atau puasa sunnah. Yang paling dianjurkan, yang lebih ditekankan, bahkan sunnah, digabung antara lisan dan hati, bilisan wal qalb, dengan mulut dan dengan hati. Jadi ketika kita mau melakukan niat puasa, biasanya orang kalau puasa niatnya ba'da tarawih, nawaitu shoma godin an adai fardhi syahri ramadhana hadhi sanati lillahi ta'ala. Sunnahnya itu digabung. Ketika mulut kita mengucapkan niat, dibarengin dengan hati, itu sunnah. Kalau seandainya para hadirin niatnya hanya cuma di lisan, bil lafaz, cuma di mulut, maka di sini dikatakan, kata Imam Nawawi, lam yujihu, maka tidak mencukupi kalau kita hanya niat dengan lisan, cuma mulut doang, nawaitu shoma godin, tapi hati tidak mengiktikadkan, tidak dibarengi dengan hati, maka niat tersebut tidak cukup. Itu urusan niat. Yang paling ditekankan nih para hadirin, mesti diingat, niat puasa itu hukumnya wajib. Niat puasa hukumnya wajib. Kalau seandainya ada orang, dia puasa, besoknya puasa, tapi malamnya nggak niat. Perhatikan baik-baik, orang puasa malamnya nggak niat dia. Siangnya dia puasa tapi malamnya enggak niat. Hati-hati. Kalau perkara ini terjadi, maka orang tersebut siangnya dia berpuasa, siangnya dia menahan sebagaimana orang puasa, entar habis lebaran wajib diqodho. Itu orang yang lupa niat. Orang yang lupa niat, itulah kafarahnya. Siangnya dia wajib puasa, siangnya dia wajib menahan sebagaimana orang puasa, entar habis lebaran wajib diqodho sama dia. Itu urusan niat. Hati-hati dalam niat, jangan sampai lupa. Biasanya ini terjadi orang yang nggak taraweh. Biasanya orang yang nggak taraweh kadang-kadang tidak terlalu peduli sama niat. Dia puasa memang, dia memang besok puasa, tapi malamnya nggak niat. Nah, ini hati-hati. Nah, di sini juga dikatakan sama ulama, wajib niat itu setiap malam. Setiap malam wajib. Sunnah mengucapkan puasa, kita niat puasa sebulan penuh.
Misal kita masuk bulan Ramadan nih, besok kita niat puasa. Saya niat puasa sebulan penuh. Itu sunnah. Tapi yang wajib, yang afdol, setiap malam kita niat, itu yang afdol. Sunnah kita mengucapkan saya niat puasa sebulan penuh. Apa tujuannya? Kalau kita niat seperti itu, mancan-mancan kita lupa, kita sudah niat tuh. Mancan-mancan kita lupa, malamnya kita lupa niat, kita udah punya celengan tuh yang pertama tadi. Di awal Ramadan kita niat puasa sebulan penuh. Paham ya? Itu yang pertama. Adapun yang kedua, ruknus tsani, yang kedua, tarkul mufattir. Rukun yang kedua puasa, meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Di sini dikatakan zakiran mukhtaran, meninggalkan segala yang membatalkan puasa dalam keadaan sadar. Zakiran mukhtaran, dalam keadaan sadar. Ingat kita bahwa kita lagi puasa, tinggalin perkara yang membatalkan puasa, wajib. Beda sama orang yang goir mah, beda sama orang jahil. Jahilnya jahil ma'dzur. Jahil ma'dzur sama jahil goir ma'dzur itu beda. Jahil ma'dzur, kalau jahil ma'dzur orang yang baru masuk Islam, itu ma'dzur tuh. Ketika dia puasa gegaras baik, misalkan siangnya ngerokok baik, dia puasa, tapi siangnya dia ngerokok. Dia nggak tahu kalau puasa itu membatalkan puasa, ngerokok itu membatalkan puasa. Dia nggak tahu, itu labas, nggak masalah. Namanya goir ma'dzur. Karena apa? Belum sampai dakwah kepada dia dan orang tersebut baru masuk Islam. Itu namanya goir ma'dzur, goir yang udzur. Jahil yang ma'dzur, jahil yang udzur, baru masuk Islam, sama orang yang jauh sama ulama. Atau dalam keadaan lupa. Ini nggak termasuk zakiran mukhtaran. Kalau dia lupa, cuma labas. Biasanya orang yang suka lupa di hari pertama puasa. Hari pertama puasa itu kadang-kadang suka lupa. Nih Pak, dengerin. Kalau ada orang puasa dia, orang ini alim, ustadz bisa. Di hari yang kedua, dia lupa kalau dia lagi puasa. Habis zuhur dia ngopi, habis zuhur dia makan. Kalau kita melihat orang ini alim, orang ini berilmu, kita melihat ini bulan puasa, orang ini lagi makan, padahal di bulan puasa. Jangan di stop dulu, jangan diingetin dulu, biarin biar kenyang. Ntar kalau udah kenyang, baru kita bilangin, Ustadz, antum lagi puasa. Tuh. Itu kalau orang yang alim, kalau orang ustadz, karena emang ustadz tahu, lupa. Itu labas, nggak masalah, enggak membatalkan puasa. Tapi kalau seandainya orang ini jahil, di hari kedua dia makan, buru-buru diingetin, ente lagi puasa. Itu kalau orang yang jahil. Kalau orang yang kayak bahasa kita, orang kita ada orang awam, orang yang nggak ngerti, buru-buru diingetin. Tapi kalau orang yang alim, ustadz lagi lupa, biarin biar kenyang. Karena itu rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, ya. Atau dipaksa. Tuh. Orang yang dipaksa itu nggak membatalkan puasa. Ini orang lagi puasa, dipaksa suruh makan. Dia makan, nggak batal puasa. Cuman dengan catatan yang maksa itu lebih kuat dari yang dipaksa. Tuh. Yang maksa lebih kuat daripada yang dipaksa. Kalau misalkan yang maksa itu setimpal sama badan kita, sekiranya kita mampu buat melawan, jangan ikutin, kita lawan. Atau seandainya yang maksa kita orangnya kecil, badannya kecil, kita lebih gede, lah kita lawan, jangan diikutin. Kalau diikutin mah itu sama baik, berarti emang pengen buka. Itu masalah puasa. Rukun puasanya terbagi dua. Ingat niat tadi. Kita kembali ke niat tadi. Sekali lagi, dalam niat itu, waktunya niat itu dari mulai terbenam matahari. Dari mulai maghrib, di situ sudah boleh kita niat.
Sampai kapan berlangsungnya? Sampai waktu fajar. Begitu Allahu Akbar, waktu subuh datang, habis waktunya. Itu kalau puasa wajib. Kalau puasa wajib. Jadi setelah terbenam matahari, di situ udah boleh kita niat. Kayak misalnya besok kita puasa, takut lupa, takut ntar terawih kita lupa, enggak niat. Habis buka langsung kita niat, nawaitu soma godin an adai fardhi syahri ramadhana hadil sanati lillahi ta'ala. Jadi enak ntar. Kalau misalkan kita ntar habis terawih lupa niat, kita udah niat duluan. Beda sama puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, waktunya dari mulai terbenam matahari sampai dia niat puasa. Sampai dia dari mulai terbenam matahari sampai tergelincir matahari jam 12. Itu kalau puasa sunnah. Masih boleh dia puasa, masih boleh dia niat puasa habis subuh. Habis subuh nih dia malam nggak niat. Habis subuh jam 6 dia niat. Saya mau puasa ini hari. Boleh puasa dengan catatan dari mulai tadi waktu subuh sampai dia niat belum membatalkan perkara, belum melakukan perkara yang membatalkan puasa. Atau misalkan dia nih jam 11 siang niat di dalam hati, ini hari saya mau puasa. Cuman dari subuh belum melakukan perkara yang membatalkan puasa. Belum makan, belum minum, atau enggak bersetubuh sama bini. Jam 11 siang nih kita niat puasa, itu boleh. Itu kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib enggak. Kalau puasa wajib niatnya dari mulai terbenam matahari sampai waktu fajar atau sampai adzan subuh. Habis udah waktunya. Wallahu a'lam.